Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Sama kita akan menyanyi, Tuhan berada di bait suci-Nya. Kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Gloria Patri. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk menyambut pembacaan ini, kita akan memuji nama Tuhan. Rahmat Allah murahlah. Jiwaku
Bersama-sama kita akan bersehati di dalam doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Jose Lucy, kami persilakan. Terima kasih. Kita masih tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai 31. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-12, kemudian Bapak Ibu untuk yang ke-13, kemudian selanjutnya. Allah di atas semua Allah,
Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan cengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang akan mengukur Tuhan untuk memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti kain dan tiba-tiba dan dia berkata seperti kepada Tuhan. Sesungguhnya pulau-pulau Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, besar setiamu. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa menaruhnya di kotak bagian depan.
Doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Indra, kami persilakan. Kami persilahkan untuk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Minjil Hadi dengan tema Tuhan Allah sumber kekuatanku. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama berkomitmen di awal tahun 2022 ini, di awal minggu ini dan di awal bulan Januari ini kita bersama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin tahun-tahun yang lalu banyak kegagalan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Marilah kita bersama-sama berkomitmen berikanlah yang terbaik untuk Tuhan di tahun 2022 ini, karena kita tidak tahu ya Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Dan melalui tanda-tanda ini kita juga merasa seakan-akan kayak Tuhan mau datang yang kedua kalinya. Dengan adanya COVID, pandemi berkepanjangan, dan biarlah melalui apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan ini, kita tetap mencari Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan yang akan selalu menopang hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan seperti rusa rindu air. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu
atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika di minggu pertama di tahun yang baru ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan ini menjadi suatu ekspresi bagi kami, bahwa kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini tanpa kasih dan pertolongan yang daripada Engkau. Kiranya melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, boleh menjadi sarana bagaimana kami bertumbuh untuk lebih mengenal Engkau dan juga mengenal kebenaran firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, dan juga hikmat kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat sekalian, dan kiranya di dalam memasuki tahun yang baru ini kita tetap optimis, tetap semangat, karena kita yakin dan percaya Tuhan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan juga pertolongan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, tema kita hari ini yaitu Tuhan Allah sumber kekuatanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi kehidupan kita yang baik-baik saja, hidup kita yang lancar-lancar saja, barangkali kita akan lebih mudah untuk memahami, untuk mengerti, untuk menerima akan kehadiran Allah. Kita dapat mampu ataupun mengerti bagaimana Allah itu berkuasa atas hidup kita. Kalau kondisi semuanya baik-baik saja, mungkin kita akan dengan mudah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bagaimana ketika saudara dan saya menghadapi masalah yang besar, masalah yang rumit di dalam hidup ini. Mungkin masalah yang rumit dalam keluarga kita, mungkin masalah yang begitu rumit di dalam pekerjaan kita, masalah yang begitu rumit dalam pelayanan kita. Apakah kita akan dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu? Ketika kita ada di dalam keterpurukan karena masalah, mungkin kita sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan seperti yang kita inginkan atau seperti yang kita doakan. Ketika kita menghadapi sakit yang begitu parah misalkan, kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya karena aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, segala hal, apalagi hanya penyakitku seperti ini. Tuhan tolong buatku, ini adalah suatu penyakit yang begitu berat. Seminggu berdoa, 2 minggu berdoa, 2 bulan berdoa, tidak sembuh-sembuh. Mungkin kita akan mempertanyakan di manakah Allah. Sebagai satu contoh, kakak ipar kami yang nanti kami akan kunjungi adalah sudah 1 tahun dalam kondisi stroke. Tidak berdaya. Dia yang tadinya begitu gagah sebagai seorang tentara, olahraganya kuat, tetapi ketika stroke itu menyerangnya, pembuluh darahnya pecah, dokter pun sudah tidak bisa melakukan sesuatu. Dokter bedah tidak bisa memberikan harapan bahwa kalaupun ini dioperasi dia akan sembuh. Tidak. Sudah biarkan saja, kita tunggu mujizat Tuhan supaya darah yang menyumbat itu bisa keluar dengan sendirinya. Saudara, buat kita yang tidak mengalaminya mungkin itu hal yang biasa. Tetapi buat kakak kami yang ada di Jakarta, itu sesuatu pergumulan yang begitu berat. Di manakah Tuhan? Ini adalah suami, dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah tulang punggung keluarga.
yang dibutuhkan kehadirannya, tenaganya setiap hari. Apalagi setelah dia jatuh, setelah dia mengalami stroke itu, dia tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Dan ketika anaknya lahir dia masih dalam kondisi yang demikian sampai hari ini. Saudara dapat bayangkan, ketika seorang istri melahirkan, mempersiapkan kelahiran anak yang dinanti-nantikan karena pengen anak laki-laki begitu, dia dalam kondisi stroke tidak sanggup berbuat apa-apa. Jangankan untuk makan, untuk berbicara pun dia tidak sanggup. Saudara, dalam kondisi sedemikian, tentunya kami sebagai anggota keluarga, saya juga sudah berdoa kepada Tuhan. Istrinya tentunya senantiasa setiap hari berdoa kepada Tuhan supaya suaminya disembuhkan. Tetapi sampai hari ini suaminya masih tergeletak, tidak berdaya, makan pun masih harus pakai sonde. Saudara, dalam situasi yang demikian, itu tidak mudah untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah itu sumber kekuatanku, Tuhan Allah itu maha kuasa di dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi keluhan dan juga ratapan, kita melihat bahwa bangsa Israel pun pada waktu itu ada di dalam kondisi yang berat. Mereka sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan satu jawaban. Tuhan tidak menyatakan kehendaknya, Tuhan tidak menyatakan kuasanya, karena bangsa Israel pada waktu itu, khususnya suku Yehuda, karena Yesaya pasal 40 sampai 45 ini dialamatkan untuk suku Yehuda, yang dimana mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang diperbudak oleh bangsa lain. Mereka diperlakukan sebagai budak, sebagai orang yang harus kerja secara rodi. Kalau yang saya pahami, orang kerja rodi itu tidak dibayar, tidak diupah, tidak ada jam kerja, setiap saat, setiap waktu dia harus bekerja. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga di dalam Yesaya pasal 40, di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman-Mu, demikianlah firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi saudara, dalam kondisi yang demikian bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Mereka dihajar dalam tanda kutip oleh Tuhan. Mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan karena segala dosa-dosa mereka. Dan selama 40 tahun mereka hidup di dalam pembuangan itu, mereka hidup di dalam perbudakan di Babel. Tentunya kondisi mereka begitu sangat letih, sangat lelah. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Barangkali suku Yehuda tidak merasa bahwa Allah itu tidak mempedulikan mereka lagi, bahwa Allah yang mereka sembah, yang mereka percaya, seolah-olah tidak lagi memiliki kekuatan untuk membebaskan bangsa ataupun membebaskan diri mereka dari perbudakan. Seolah-olah Allah tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Jadi saudara, di dalam konteks bacaan kita hari ini, memang kita melihat bahwa Allah tidak menyalahkan bangsa tersebut. Allah tidak menghakimi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan, dan itu adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang memang sudah sepantasnya, sesuatu yang sehat bahwa di dalam kehidupan kita, ketika hidup di dalam kesusahan, kesengsaraan, ada masalah, persoalan, kita mengeluh, kita datang kepada Tuhan dan bertanya akan kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, ketika kita melihat pergumulan daripada bangsa Israel, di dalam bagian ini Yesaya menuliskan sebuah respon yang Allah mau nyatakan di dalam kehidupan umatnya. Bagaimana perbedaan antara ciptaan dan pencipta itu. Di dalam bagian ini kita bisa melihat
bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah itu bisa mengalami keletihan, kesusahan, bisa mengalami kehilangan semangat, bisa mengalami kejatuhan, juga bisa mengalami yang namanya penderitaan. Adanya keterbatasan di dalam segala hal, baik itu umur, tenaga, pikiran, hikmat, kemampuan sangat terbatas. Apalagi ketika firman Tuhan menggambarkan bahwa manusia itu seperti butiran-butiran air di dalam ember air, seperti butiran-butiran debu yang nempel di neraca, di dalam dacin itu timbangan. Saudara, kalau manusia digambarkan seperti itu, ada harganya enggak? Enggak ada harganya. Saudara, kalau kita beli beras, ada debu nempel gitu di tempatnya itu, kita bersihkan enggak? Kita enggak akan membersihkannya. Kita tahu bahwa tempat itu enggak bersih. Tapi ketika kita beli beras ditimbang dengan barang itu, kita tidak tunggu Mbak, tak bersihin dulu. Loh, kenapa dibersihin? Ada debunya, nanti mempengaruhi berat timbangan. Aku kan belinya sekilo, ini debunya aku bersihin. Kita nggak pernah melakukan itu kan? Itulah gambaran manusia di hadapan Tuhan sebagai ciptaan. Dia dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, manusia itu tidak memiliki arti, tidak memiliki nilai. Tidak ada sesuatu yang harus diperhitungkan. Sementara Allah digambarkan sebagai pribadi yang kekal, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah tertidur. Dia tidak terbatas. Jadi dengan secara singkat, secara garis besar, bahwa Allah itu tidak dapat disamakan dengan apapun. Allah tidak dapat disamakan dengan siapapun. Allah tidak membutuhkan siapapun di dalam otoritasnya, di dalam menilai ataupun di dalam mengatur kehidupan manusia. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh nasihat, Ia tidak butuh bimbingan, Ia tidak butuh bantuan siapapun. Dia berhak melakukan segala sesuatu yang Ia inginkan terhadap ciptaannya. Jadi ketika ciptaan itu tidak mau tunduk, tidak mau taat sesuai dengan apa yang Ia rancangkan di dalam rancangan Allah itu, ketika manusia yang adalah ciptaan Allah itu memberontak kepada Allah, yang dikatakan manusia itu berdosa, berpaling dari Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya, menggantikan Allah dengan yang bukan Allah, menggantikan Allah yang maha kuasa itu dengan barang-barang yang dibuat oleh tangan manusia. Maka Allah berhak murka terhadap ciptaannya. Allah berhak menghukum ciptaannya. Oleh sebab itu saudara, manusia tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan Allah adalah sang pencipta yang maha kuasa, yang berotoritas penuh di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa di dalam segala keberadaan kita, di dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang lemah karena dosa. Kita perhatikan ayat 31. Di dalam segala kesengsaraan umat Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, satu janji firman Tuhan yang luar biasa, bahwa di tengah-tengah penderitaan itu, karena dosa yang mereka lakukan, Tuhan memberikan pengharapan bahwa tidak selama-lamanya kamu hidup di dalam kesusahan, tidak selama-lamanya kamu hidup di dalam penderitaan. Ketika Tuhan sudah menghukum, Tuhan sudah memberikan hukuman kepada umat Israel itu, kepada khususnya suku Yehuda itu, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan menjanjikan pemulihan dan penghiburan atas suku Yehuda.
Dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, saudara. Kalau di dalam hidup kita letih lesu begitu kan, ada masalah itu selesai, saudara. Wah, rasanya plong, rasanya lega. Misalkan kita sakit sampai opnam beberapa hari di rumah sakit, kemudian dirawat oleh dokter, gitu kan, kita sembuh, wah itu ada semangat yang baru, ada sukacita di dalam diri kita. Kita mulai hati-hati di dalam hidup kita, mungkin menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola pekerjaan dan lain sebagainya. Ada satu semangat bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya akan menjalani kehidupan ini dengan lebih sungguh-sungguh. Sebagai rasa syukur aku akan aktif untuk beribadah, aktif melayani Tuhan, lebih semangat di dalam mengikut Tuhan. Ada satu sukacita ketika kita merasakan bahwa kita sudah melewati kesusahan penderitaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kekuatan yang baru yang dimaksudkan di sini digambarkan, diumpamakan dengan burung Raja Wali yang naik terbang. Saudara, ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena burung Raja Wali itu umurnya kurang lebih dia bisa hidup 80 tahun. Dan ketika memasuki umur 40 tahun, kalau burung Raja Wali itu kan dia punya cakar, punya paruh, punya sayap. Itulah kekuatannya. Tetapi kekuatan ini ketika dia memasuki umur 40 tahun akan copot. Karena ini sudah terlalu panjang, sehingga dia tidak bisa mencengkram dengan baik. Jadi kalau misalkan kita punya kuku ini dipanjangin, jangan pernah dipotong, ya kan? Kira-kira panjangnya seperti apa? Panjang sekali. Kita mau makan susahan, mau kerja juga susah. Kenapa? Karena terganggu dengan kuku-kuku itu. Nah, Raja Wali juga demikian. Kuku-kukunya yang mulai memanjang, mulai menua itu akan mengganggu. Dan Tuhan memang ciptakan dia begitu luar biasa. Demikian juga dengan bulu-bulunya, semakin lama semakin tua. Sehingga ketika Raja Wali itu umur 40 tahun, dia akan mencari mangsa untuk dia makan sebanyak-banyaknya. Karena dia akan dalam tanda kutip hibernasi, kalau hibernasi itu tidur. Tetapi dia tidak tidur. Dia akan membuat sebuah sarang yang dia rasa akan cukup aman dan nyaman untuk dia diproses dalam tanda kutip lahir kembali. Karena kuku-kukunya itu akan copot, dia akan mencoba untuk mencopoti kukunya itu, dan juga demikian juga dengan paruhnya, dan juga mencabuti bulu-bulunya. Jadi saudara, dia harus mendapatkan satu tempat yang aman. Dan ketika Raja Wali di dalam proses ini, itu dia sangat menderita, dia sangat kesusahan dengan kuku-kukunya itu. Karena sudah waktunya untuk ganti kuku, ganti bulu. Kalau kayak ular itu gampang, tinggal nyari. Kalau mau ganti kulit, tinggal cari rerumputan ataupun batu karang, lalu dia ganti kulit. Ya, dia membutuhkan itu untuk satu tempat yang bisa nyantolin kulitnya, begitu ganti kulit. Nah, Raja Wali tidak bisa seperti itu. Satu demi satu kuku itu harus dia copotkan. Entah mungkin dengan cara menggaruk ataupun dengan cara untuk mematuknya dan lain sebagainya. Dia dalam kondisi yang begitu lemah. Seolah-olah kalau kita gambarkan itu adalah keadaan Yehuda dalam kondisi yang sengsara. Kehidupan manusia yang begitu sengsara, begitu rapuh itu. Kalau ada ular kecil saja memangsanya, dia tidak bisa bertahan. Jadi setelah dia selesai proses itu semua, dia itu seperti burung yang belum ada bulunya, seperti burung yang masih kecil, yang seperti baru lahir. Dan itu akan tumbuh bulu-bulu yang baru, kukunya juga akan tumbuh, paruhnya juga akan tumbuh. Kemudian dia bisa terbang dengan satu kekuatan yang baru. Jadi saudara, dengan kata lain, ketika hidup saudara dan saya
ada di dalam kondisi yang menderita, sengsara, entah apapun itu penyebabnya. Saudara dan saya sangat amat membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Karena itulah yang digambarkan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Kata menanti-nantikan Tuhan di sini menunjuk kepada orang-orang yang menengadah, menatap ke atas, yang berharap kepada keajaiban Tuhan. Yang berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada pribadi yang lain. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menengadah ataupun menghadap ke atas, dan dia membutuhkan pertolongan, bahwa kita yakin bahwa dari Tuhanlah kekuatan kita, dari Tuhanlah pertolongan itu akan datang. Kita yakin bahwa Tuhanlah sumber segala kekuatan di dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Saudaraku, di dalam memasuki tahun yang baru, memang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Ini sionya apa ya, Sir? Kalau orang Jawa, hari macan air ya? Iya. Ya, dengar-dengar katanya macan air gitu kan. Ya, kalau dalam tradisi Tionghoa macan air, kita pikir-pikir secara logika mosok macan ada di air begitu ya. Nah, tapi ini sih katanya begitu kan, ya bahwa di dalam tahun 2022 ini kalau sionya itu berarti kita harus banyak berjuang, harus banyak berusaha. Nah, itu kata sio. Tetapi firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, kita bukan dalam tanda kutip, kita bukan percaya kepada sio, tetapi percaya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Di dalam memasuki tahun yang baru, kita membutuhkan semangat yang baru. Kita membutuhkan visi yang baru, membutuhkan satu semangat untuk terus menjalani kehidupan kita dengan berserah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita melihat 2 tahun belakangan ini dalam masa-masa pandemi, saudara. Kita semua tahu bahwa masa-masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Bukanlah satu peristiwa yang mudah untuk kita saja, salah satu sekup kecil untuk beribadah secara onsite aja kita susah. Kita harus ikutin aturan pemerintah supaya pandemi ini tidak meluas. Caranya ibadahnya online. Kalaupun kita ibadah onsite, harus melalui protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita semua pakai masker yang awal-awalnya ini adalah sesuatu yang tidak nyaman. Selama 1 bulan lebih ketika keluar rumah harus pakai masker, saya bergumul. Tidak terbiasa. Selain tidak terbiasa, kita jadi nggak ngenali orang. Ya kalau sudah ketemu setiap hari sih bisa kenal. Tetapi kadang-kadang di tempat lain, loh ini sopo begitu kan? Mungkin dia kenal kita nggak kenal dia. Tapi sekarang kalau kita keluar kemana-mana nggak pakai masker, aneh. Betul ya? Tidak mudah mengalami perubahan-perubahan itu. Menunjukkan bahwa ketika kita hari-hari kemana-mana harus pakai masker, menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa kita tidak sanggup menghadapi pandemi ini seorang diri. Secara manusia kita tidak sanggup menghadapi setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan. Tetapi saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajar. Sekalipun ada masalah persoalan, tetapi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, marilah kita bersama-sama menanti-nantikan, menghadap kepada Tuhan, senantiasa berserah, memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita juga tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan sumber kekuatan itu, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Kita sadar bahwa kita adalah ciptaannya.
Dan kita membutuhkan pertolongan dari Sang Pencipta. Kita membutuhkan kekuatan itu. Saudara, meskipun mungkin di tahun yang baru ini, di 2022 ini, mungkin akan ada masalah persoalan, tapi kita tidak tahu. Tetapi marilah dengan pengalaman-pengalaman hidup rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap optimis, kita tetap yakin bahwa di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan di tahun yang baru ini, kita mau mengharap kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin kita akan bisa mengalami sakit walaupun kita tidak menginginkannya. Mungkin akan ada masalah dalam kehidupan rumah tangga walaupun kita tidak menginginkannya. Mungkin juga ada gangguan ataupun ada masalah dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita walaupun kita tidak menginginkannya. Tetapi semua itu terjadi menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya kita, dan betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat bahwa saudara dan saya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang harus senantiasa memandang kepada Allah, karena Allah adalah pencipta kita, dan kita adalah manusia ciptaannya. Di dalam segala kesulitan hidup, marilah kita senantiasa menantikan pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong hidup kita, untuk memberikan kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, dalam segala hal, dalam segala keadaan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk, sebagai wujud iman kita kepadanya, dan juga sebagai wujud dan bentuk keberserahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini ya Bapa, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dalam hidup kami harus senantiasa menengadah kepadamu Tuhan, berharap kepadamu, memohon kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Meskipun kami tidak hidup di dalam perbudakan sebagaimana suku Yehuda, tetapi kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami masih hidup di dalam dunia ini, ada begitu banyak tantangan, kesulitan, ada begitu banyak kelemahan, kerapuhan di dalam diri kami. Namun kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa ketika hidup kami senantiasa berpaut kepadamu Tuhan, hidup kami senantiasa dekat kepadamu, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam menghadapi itu semua. Kami tetap akan memiliki semangat dan sukacita untuk menjalaninya, karena kami yakin dan percaya di balik segala peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk jemaat-Mu ya Bapa, di dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam segala usaha pekerjaan mereka Bapa, juga di dalam studi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu bisa menerapkannya dan memahaminya, sehingga setiap kali Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan mendapatkan kekuatan, pengharapan yang baru, sehingga kita boleh selalu ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam menghadapi segala situasi, keadaan yang kami hadapi setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menjil Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Gloria Patri. Maaf, doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu, dalam segala keadaan. Karena dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, engkau telah memuliakan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan untuk warta gereja untuk pelayanan pada minggu besok, Minggu 9 Januari 2022, liturgis saya sendiri, doa syafaat solusi, doa syukur Saudari Minggu, LCD Saudari Tiara, Ibu Saudari Leni Lidiawati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penginjil Hedi bersama dengan istri. Pagi ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita juga berdoa untuk perjalanan Bapak Penginjil Hedi bersama dengan keluarganya menuju ke Jakarta nanti siang di sepeda ya Pak. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai sehingga tiba di tempat tujuan dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati pelayanannya. Baiklah, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berikan salam jauh, menyanyi lagu Immanuel. Immanuel.
Tuhan memberkati.